Baik, mari kita sekarang pada kesempatan kali ini berkenalan dengan dasar-dasar yang ada pada rangkaian elektronika. Sebelum kita tahu apa sih fungsi dari rangkaian elektronika, kita harus paham dulu bahwa di dalam rangkaian elektronika, rangkaian listrik seperti itu, terdapat dua buah komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Apa perbedaan dari komponen aktif dan pasif ini? It depends on the power supply. Itu komponen-komponen ini dapat dibedakan dari power supply yang digunakan saat operasi. Ketika dia tidak memerlukan power supply, tidak memerlukan sumber tegangan seperti itu, maka ini bisa disebut dengan komponen pasif. Contohnya adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Dia akan, bila resistor, kapasitor, induktor berada pada sebuah rangkaian, dia akan otomatis on tanpa harus di-trigger dengan power supply, seperti itu. Berbeda dengan komponen aktif, di sana dalam pengoperasiannya, komponen aktif ini memerlukan power supply. Contohnya adalah transistor seperti BJT dan FET. Sehingga ketika BJT ini akan dioperasikan, dia tidak akan menyala bila hanya ditaruh kepada rangkaian biasa seperti itu, tapi dia harus memiliki trigger. Triggernya adalah power supply, VCC, mungkin 5 volt, mungkin 10 volt, 12 volt, seperti itu. Kemudian, bila kita melihat ke rangkaian elektronika itu sendiri, seperti itu, rangkaian elektronika ini memiliki beberapa keuntungan, karena contohnya ini ada di blok diagram di sebelah kanan ini, ketika ada sebuah signal. Dengan menggunakan rangkaian elektronika, kita dapat memperkeras signal input tadi gitu. Contohnya dalam pengaplikasian mikrofon ataupun speaker seperti itu. Dan di sini ini adalah dasar dari komponen aktif tadi, bahwa dia dalam pengoperasiannya amplifier memerlukan input dari sebuah sumber tegangan DC seperti itu. Agar nantinya sinyal yang masuk dari mikrofon dan nilainya biasanya rendah dapat diperkeras dan disalurkan ke speaker seperti itu. Dan di sini rangkaian elektronika itu terdiri dari komponen pasif dan aktif sebenarnya. Dan terdapat sebuah sumber tegangan DC yang penting untuk pengoperasian komponen aktif ini. Dan pada elektronik, pada pemrosesan elektrik ataupun amplifier, di sana perlu ada beberapa sumber tegangan, sumber dayanya harus beberapa. Ada sumber daya DC, dan itu nanti untuk memproses input tegangannya. Dan maksud saya untuk juga memproses input signalnya, seperti itu. Dan input signal ini memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dimodifikasi dengan adanya rangkaian elektronika gitu. Jadi salah satu keuntungan adanya kita belajar rangkaian elektronika adalah agar kita bisa memodifikasi sinyal. Mungkin yang awalnya sinyalnya itu lemah bisa kita perkeras. Atau sinyalnya itu ada tapi kita ingin memblok sinyal itu agar tidak masuk ke dalam sistem yang kita bangun, seperti itu. Nah, sinyal itu juga ada dua di sistem kelistrikan ini. Ada yang namanya sinyal analog dan sinyal digital. Jadi, apa perbedaan sinyal analog dan sinyal digital di sini? Sinyal analog itu adalah sinyal yang berubah ketika waktu itu berjalan, seperti itu. Dan perubahannya itu tidak menentu sesuai dengan batas maksimum dari kapasitas sistem tersebut, dan mungkin bisa berubah menjadi sangat minimum gitu. Dan di sini sinyal listrik itu adalah sinyal yang bisa dilihat dari tegangan ataupun arus yang berubah sesuai dengan berjalannya waktu, seperti itu. Dan kalau di DC, sinyal DC, tentu dia akan hanya di bagian positif saja atau negatif saja, seperti itu.
Tapi untuk sinyal AC, dia bisa, karena ada frekuensi, maka dia akan berulang, memiliki repetisi, perulangan dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan frekuensi dari sinyal AC tersebut. Nah, apa bedanya dengan sinyal digital gitu? Kalau sinyal digital di sini perbedaannya adalah dia hanya ada 0 ataupun 1. Ada sebuah nilai diskrit di sana. Kalau nggak rendah ya tinggi, rendah ya tinggi gitu. Beda dengan sinyal AC, sinyal analog tadi, maksud saya, batasannya itu bisa menuju tak hingga gitu, sesuai dengan kapasitas sistemnya. Kalau di sinyal digital, dia hanyalah 0 atau 1, ataupun rendah ataupun tinggi, seperti itu. Nah, sinyal bisa direpresentasikan kalau untuk sinyal tegangan AC itu ya, bisa direpresentasikan dengan sinusoidal voltage, gelombang tegangan sinusoidal yang merupakan hasil superimpose dari sinyal DC. Maksudnya dari tegangan DC, seperti itu. Dan di sini mengenai pemrosesan sinyal, ada sebuah karakteristik amplifying gitu, amplifying karakteristik. Jadi dia akan memperkuat karakteristiknya itu. Dan di sini terlihat sebuah rangkaian ekivalen dari voltage amplifier, dari penguat tegangan seperti itu. Dan untuk amplifier sendiri ini, karena biasanya dia dibuat untuk penguat tegangan, di sini ada nilai dari nilai penguatannya. Nilai penguatannya berapa gitu. Nilai penguatan dapat dihitung dari rasio antara tegangan output dan tegangan input, seperti itu. Dan nilai penguatannya ini disebut juga ini voltage gain. Oke, ini adalah salah satu manfaat kita belajar rangkaian elektronika. Mengapa kita mempelajari rangkaian elektronika? Agar kita dapat menggunakan manfaat soft switching dari rangkaian elektronika itu tadi. Apa itu soft switching? Jadi soft switching itu adalah penyaklaran elektronik yang tanpa harus ada saklar benerannya yang kayak di rumah gitu. Nah, manfaat dari soft switching itu adalah dia lebih halus dan dia minim ripple. Ini di sini ya, bisa kita lihat di sini ketika dia dioperasikan, perbedaan antara saklar penyaklaran yang ada fisiknya seperti saklar lampu di rumah itu dengan saklar soft switching. Di sini ketika ada perubahan state dari on ke off baru ke on lagi gitu. Jadi ketika kita menggunakan hard switching di sana akan timbul spark, akan timbul di sini voltage yang spike, voltage spike. Jadi dia kayak naik gitu. Nah, dan besarannya ini untuk hard switching itu akan semakin besar bila tegangan operasinya lebih besar. Jadi misalnya saklarnya cuma dipakai yang di rumah, spark yang timbul di sini, dan spike, voltage spike-nya mungkin tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan saklar yang dipakai di gardu induk. Karena tegangan kerjanya juga level medium kan ya, level yang kilovolt seperti itu. Bayangkan kalau ada spike, seberapa besar dia, dan bisa berbahaya menimbulkan percikan bunga api gitu. Berbeda dengan kita jika menggunakan soft switching di sini. Terlihat bahwa ketika ada perubahan state, dia tidak menimbulkan spike, tapi dia akan beroperasi sesuai dengan karakteristik dari komponen switch itu gitu. Nah, di sini dia malah lebih rendah daripada tegangan ketika on, tegangan ketika on. Nah, di sini juga berbeda-beda. Kenapa bentuknya berbeda? Karena tergantung dari saklar apa yang digunakan. BJT akan sangat berbeda karakteristiknya dengan MOSFET. Dan juga akan berbeda lagi bila menggunakan IGBT ataupun SCR. Jadi yang berbeda di soft switching adalah ini bentuk penyaklarannya aja, hasil tegangan penyaklarannya seperti itu.
Tapi keuntungan dari menggunakan soft switching dibandingkan hard switching adalah dari satu, dia minim spike, minim voltage spike, dan yang kedua dia juga minim dari spark. Spark itu yang percikan bunga api tadi, seperti itu. Mengapa kita mempelajari rangkaian elektronika? Bisa kita lihat dari tren ini. Karena dengan adanya pembelajaran tentang rangkaian elektronika yang kuat hubungannya dengan material, gitu ya, dengan studi material, bisa dilihat bahwa perkembangan komputer yang dulunya harus memakan tempat satu ruangan, berubah jadi single device seperti ini, tapi masih gede gitu kan. Dan sekarang di tahun 2010 bahkan 2020 sekarang ukuran dari komputer itu bisa sangat tipis gitu kan, sangat kecil. Namun tidak menghilangkan fungsi dan kegunaannya. Seperti tadi hard switching yang harus memiliki komponen yang besar, saklar kan, dibandingkan dengan sebuah penyaklaran elektronik yang sangat kecil saja tapi bisa menjalankan fungsi penyaklaran juga seperti itu. Nah, oleh karena itu di perkuliahan ini kita akan mempelajari berbagai macam elektronik komponen. Salah satunya transistor, salah duanya adalah voltage regulator IC, IC yang dapat meregulasi, mengubah-ubah besaran tegangannya gitu. Dan ada bipolar junction transistor, amplifier, diode, field effect transistor, ini metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET, sorry ini kurang. Ada junction field effect transistor, unijunction transistor, IGBT, dan SCR. Apa saja bedanya? Mari kita lanjutkan setelahnya.